Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai seri renungan pagi yang baru berjudul Arsitektur Doa. Ya, bahasan kita dari pedoman doa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya dalam Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membahas ini dalam 5 episode. Saya memakai kata struktur arsitektur doa karena sebenarnya waktu Yesus mengajarkan ini bukan sebuah aturan rigid atau aturan kaku begini kamu harus berdoa. Tetapi pada waktu kamu berdoa atau apabila kamu berdoa dan Yesus memberikan sebuah pola. Jadi pola inilah yang akan kita pakai untuk kita membangun kehidupan doa pribadi dengan Yesus Kristus. Kita pakai kata cetak biru karena di sini ada Yesus mengajarkan dari fondasi, lalu ada struktur vertikal, lalu ada struktur horizontal seperti lantai bagian atasnya gitu. Lalu ada jendela-jendelanya atau sikap-sikap yang kita akan bangun dan kemudian ditutup dengan tentu kalau sebuah bangunan ada atapnya. Bagaimana itu menjadi sebuah bangunan yang komplit. Dan kiranya pengajaran ini akan membantu setiap sahabat sekalian untuk bisa memiliki kehidupan doa. Karena kalau kita beriman, maka kita pasti berdoa. Sebab iman itu percaya kepada Allah. Dan semua yang kita jalankan ini kan atas dasar kepercayaan atau iman. Dan karena itu iman menuntun kita untuk berdoa. Jadi sebenarnya kehidupan doa itu memperlihatkan juga sebagai sebuah indikator kita itu sedang berjalan di dalam iman atau sekedar berjalan dengan kekuatan diri sendiri atau mengandalkan diri sendiri. Episode pertama ini berjudul Fondasi Keintiman dengan Bapa. Lukas 11 dibuka pada waktu Yesus sedang berdoa di satu tempat. Jadi waktu dia berdoa di satu tempat dan dia berhenti. Dan murid-muridnya datang meminta kepada Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Dan mereka katakan sebagaimana murid-murid Yohanes memiliki doa yang spesifik atau yang tertentu dari gurunya, mereka juga ingin mendapatkan sebuah doa yang tertentu dari guru mereka. Nah, pada masa itu para pemimpin-pemimpin agama itu biasa ketika para pengikutnya meminta mereka untuk memiliki doa-doa yang khusus yang membedakan mereka dengan pengikut dari guru-guru agama lainnya. Dan Yesus mengabulkan permohonan mereka ini. Karena bagi Yesus ini memang penting. Tetapi kalau kita melihat Lukas pasal yang ke-11 ini dengan Matius pasal yang ke-6 sedikit berbeda. Sama-sama mengajarkan mengenai doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada muridnya. Tetapi pertama perbedaannya adalah perbedaan waktu. Tempatnya juga berbeda. Di Matius pasal yang ke-6, Yesus melakukan itu di Galilea atau di daerah utara dari Israel, di khotbah di bukit. Sementara di Lukas pasal yang ke-11, Yesus mengajarkan ini beberapa bulan kemudian setelah khotbah di bukit di Yerusalem. Jadi ini sebuah kesempatan yang berbeda, tempat yang berbeda, waktu yang berbeda. Tetapi ada kesamaan dari versi Matius pasal yang ke-6 dengan Lukas pasal 11. Bagian dasar pertama yaitu Yesus mengajarkan tentang fondasi. Dan fondasi ini berbicara tentang keintiman. Yaitu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Menempatkan Allah sebagai Bapa. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa atau kapanpun kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apabila kamu berdoa, kapan saja kamu berdoa. Jadi ini adalah sebuah persyaratan yang berlaku berulang-ulang dan tidak ada batas akhirnya. Kapanpun kamu berdoa, apabila kamu berdoa. Lalu dikatakan, panggillah Bapa atau sebutkanlah Bapa. Nah, sapaan Bapa bagi kita orang Kristen saat ini sudah tidak punya sesuatu yang greget gitu ya, karena sudah biasa Allah Bapa, Bapa di sorga, Bapa sorgawi. Tidak sesuatu yang mengejutkan. Sama seperti kalau kita ini tinggal di daerah pegunungan yang indah
dan kemudian udah biasa gitu ya. Tetapi ada orang jauh-jauh dari tempat yang mungkin tanah datar gitu, lalu mereka pergi berkunjung ke tempat kita yang ada di pegunungan, maka kemudian mereka mengagumi semua landscape yang ada, pemandangan yang ada. Buat kita biasa saja. Nah, seringkali kita sudah terbiasa dengan doa yang kelihatannya berulang-ulang kita dengar. Setiap ibadah pasti mungkin akhirnya kita akan berdoa seperti ini, doa Bapa kami. Tetapi kemudian tidak punya greget lagi. Tetapi sapaan Bapa pada masa Yesus itu bukan sesuatu yang biasa. Itu sesuatu tindakan yang sangat radikal, cenderung provokatif atau revolusioner bagi agama Yahudi. Karena di Perjanjian Lama, Allah Israel atau Yahweh tidak pernah dipanggil atau disapa oleh bapak-bapak leluhur mereka seperti Abraham, Musa, Daud. Tidak pernah memanggil Yahweh sebagai Bapa. Mereka hanya memanggil Yahweh atau Elohim, pencipta, Allah yang berdaulat. Dan di dalam Perjanjian Lama hanya 14 kali disebutkan kata Bapa kepada Allah. Dan semua itu mengacu kepada Allah Bapa sebagai Bapa bagi bangsa Israel. Dan ini bukan something yang personal gitu. Jadi sifatnya selalu impersonal. Tidak ada satupun yang menyapa Yahweh sebagai Bapa di dalam doa-doa di Perjanjian Lama. Karena Allah yang begitu tinggi, agung, dahsyat, jauh di sorga sana. Dan kemudian tidak sembarangan juga orang boleh menyebut nama Yahweh. Sampai akhirnya mereka harus ganti kata itu dengan kata Hashem, the name, nama itu. Karena ini tidak boleh berulang-ulang disebutkan orang. Bahkan perintah janganlah menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Itu perintah yang jelas. Sehingga ketika Yesus memakai kata Bapa untuk menyapa Yahweh, ini luar biasa. Dan di Perjanjian Baru lebih dari 60 kali, mungkin hampir 70 kali, Yesus menyapa Yahweh sebagai Bapa. Ini belum pernah ada dalam sejarah Yahudi di mana Allahnya itu dipanggil Bapa selain Yesus Kristus. Dan luar biasanya ketika Yesus memakai kata Bapa, dia memakai kata yang cukup menarik dalam bahasa Aramik, yaitu Abba. Abba itu bukan hanya panggilan kepada Bapa jasmani, tetapi Abba itu adalah panggilan yang begitu dekat. Kalau kita sekarang mungkin panggilnya Papa tersayang, Papi mungkin, atau dearest father, dearest dad. Ketika kita memanggil Allah sebagai Abba, kita mengikuti persis apa yang Yesus katakan, menggambarkan atau bermakna kita berbagi bersama Yesus tuh status keputraan. Karena dia adalah Allah Putra, dan kita ini yang dilahirkan dan mengikut dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga mendapatkan hak sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus mendekatkan kita dengan Bapa Surgawi. Panggil saja dia Bapa, Abba. Walaupun dia ada di sorga, tapi Yesus mengatakan dia ingin juga mendekatkan diri kepada kita. Persoalannya kan karena kita berdosa makanya nggak bisa. Tetapi ketika Yesus mendamaikan kita, maka dia mau mengatakan ada satu keintiman yang kita ingin nikmati dan kita ingin bangun. Satu relasi yang begitu dekat. Fondasi doa kita itu adalah keintiman kita atau kedekatan kita dengan Allah Bapa. Nah, sapaan kita kepada Allah sebagai Abba memperlihatkan otentisitas, keaslian iman kita. Karena orang yang berani dan aman memanggil Allah sebagai Bapa itu tahu bahwa dia ini dilahirkan dari Roh Kudus. Galatia 4 ayat 6 berkata, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa." Jadi tidak ada satupun orang berani dan bisa dengan satu keyakinan penuh mengatakan ya Abba, ya Bapa kepada Allah kalau dia tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Demikian juga dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 15
sampai dengan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jelas sekali, ketika kita memanggil, menyapa Allah sebagai Aba, Bapa, itu memperlihatkan otentisitas iman kita. Ini merupakan karya Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Dan sapaan ini mengokohkan identitas kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita memang memiliki status keputraan dengan Allah. Inilah yang menciptakan keintiman kita dengan Bapa Sorgawi. Jadi ketika kita memanggil Bapa Allah sebagai Aba kita, ini memperlihatkan juga indikator kesehatan rohani kita. Kita bisa mungkin panggil Tuhan, ya Allah yang bertakhta di surga. Tapi itu memperlihatkan mungkin kita ini nggak pernah dekat dengan ayah jasmani kita. Sehingga ketika kita menyebut nama Aba kepada Allah, langsung kita punya memori yang kurang baik tentang orang tua kita. Sehingga kita nggak berani panggil dia Aba. Dan apa yang terjadi dengan orang yang terlihat itu menjadi cermin representasi kepada apa yang tidak terlihat, kata Yesus Kristus. Jadi kalau kita kesulitan memanggil Allah sebagai Bapa, mari kita cek apakah kita punya persoalan dengan ayah jasmani kita. Dan mari kita lepaskan pengampunan supaya kita bisa punya hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Nah yang kedua, sapaan Aba itu membangkitkan kesegaran kepada jiwa kita, keharuman kepada roh kita. Ini merupakan bahasa kasih. Kalau saya panggil anak saya Esther, dia panggil saya Papa. Karena apa? Ada satu sapaan kasih. Dia nggak panggil saya nama, itu nggak sopan juga bagi kita orang Timur. Tapi dia nggak panggil juga Mr. Markus atau Pastor Markus, enggak. Dia panggil saya Papa, sederhana, sebagai bahasa kasih. Atau Papi, kadang-kadang kalau dia udah mulai manja, Papi, dekat dengan kita, kasih, bahasa kasih. Dan Bapa juga memanggil kita anak-anaknya, memperlihatkan bagaimana dia ingin mengungkapkan kasihnya kepada kita. Dan yang ketiga, sapaan Aba atau Bapa memberikan kita rasa aman, security, dan kemantapan, confidence kepada jiwa kita. Kenapa? Karena Aba itu memperlihatkan sebuah jaminan bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya. Kita ini anaknya. Tidak ada bapa yang sungguh-sungguh mau menelantarkan anaknya. Tidak ada. Hati bapa selalu ingin merangkul. Dan ini jaminan bahwa kita akan aman berjalan di dalam dunia ini. Karena kita memiliki Bapa Sorgawi. Sekalipun mungkin kita sudah tidak punya Bapa secara fisik. Tetapi kita memiliki Bapa Sorgawi yang memberikan kita rasa aman, jaminan, kemantapan berjalan di tengah-tengah kesulitan. Karena Bapa tidak pernah meninggalkan dan menelantarkan kita. Apakah saat ini sahabat sekalian kita memiliki keintiman dengan Bapa sebagai bahan bakar doa kita? Apakah ada hal-hal yang menghalangi kita? Mungkin memori kita dengan orang tua kita yang lama, yang belum pernah terselesaikan, tidak bisa mengampuni, sehingga kita sulit untuk bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Kalau ada penghalang ini, mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun atas kesalahan kita, atau bahkan ketika kita mengingat bagaimana orang tua kita bersalah kepada kita, ampuni mereka, sekalipun mereka sudah tidak ada di dunia ini. Lepaskan pengampunan. Tujuannya supaya kita bisa membangun, memiliki gambar perspektif yang sehat tentang hubungan kita, relasi kita dengan Bapa Sorgawi. Dan hasilnya adalah kehidupan doa yang mantap, yang betul-betul kita bisa nikmati. Kita bisa benar-benar merasakan keakraban. Pagi-pagi kita datang dan kita bisa menikmati. Mungkin waktu yang cukup lama, kita nggak terburu-buru datang kepada Tuhan.
Karena kita bisa menikmati hubungan dengan Bapa kita. Bapa terkasih, Bapa Sorgawi, terima kasih atas Yesus Kristus yang membawa kami dekat kepadamu ya Bapa. Memberikan kepada kami rasa intim, penuh kasih, rasa aman, keyakinan penuh bahwa Engkau tidak pernah menelantarkan kami sendirian. Aku mengasihi Engkau ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.